Adi datang ke showroom motor mewah dengan penampilan kumal, berharap membeli motor ninja impiannya. Namun, ia justru dihina dan diusir tanpa belas kasihan. Jika penampilan saja bisa menentukan harga diri, lalu di manakah keadilan bagi orang biasa? Bagaimana Adi menghadapi dunia yang menilai dari luar saja? Langit pagi itu mendung. Bukan hanya mendung biasa, tapi mendung yang seperti menggantungkan beban dunia di atas kepala. Angin semilir meniupkan debu ke halaman kontrakan tua di sudut gang sempit. Di sanalah Adi tinggal, seorang pemuda 20 tahunan, kurus, berkulit sawo matang, dan bermata tajam seperti orang yang menyimpan sesuatu dalam diamnya. Ia duduk di depan kontrakan, mengenakan kaos oblong pudar dan celana training robek di lutut. Tangannya sibuk menghitung uang kertas dan recehan yang ia kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Satu persatu, uang itu ia luruskan, dirapikan, seolah setiap lembar menyimpan doa yang tak pernah diucap. 100, 200, 1 juta, 2 juta, 18.750.000. Gumamnya pelan, lalu menarik napas panjang. Motor ninja hijau itu, akhirnya, setelah bertahun-tahun hanya ia lihat dari layar ponsel dan poster robek di kamarnya, kini seolah semakin dekat. Adi bukan anak orang kaya. Ia tidak punya warisan, tidak pula punya gelar sarjana. Ia hanya punya 2 tangan yang tak kenal lelah, kaki yang tak berhenti melangkah, dan tekad yang terbuat dari baja. Sejak ditinggal ayahnya karena sakit 5 tahun lalu, Adi menjadi tulang, punggung ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih sekolah. Pekerjaannya tidak tetap. Kadang buruh bangunan, kadang bantu angkut sayur di pasar, kadang jual gorengan keliling dengan sepeda tua yang pedalnya longgar. Tapi setiap hari, sesibuk apapun, ia selalu menyisihkan uang. Bahkan dari Rp5.000, 1.000 harus masuk celengan. Semua demi satu mimpi, motor ninja hijau. Bukan untuk pamer, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi karena motor itu adalah simbol masa kecilnya, kenangan terakhir bersama sang ayah. Dulu, sebelum sakitnya makin parah, ayah Adi pernah memboncengnya dengan motor tua yang dicat ulang warna hijau. Bukan ninja, hanya motor butut yang dicat seadanya. Tapi di atas motor itu, Adi pernah merasa dunia begitu luas dan menyenangkan. Ayah pengen beliin Adi motor bagus nanti. Kalau ayah sembuh, motor ninja warna hijau ya. Kata-kata itu, meski diucap dengan batuk dan senyum lemah, tetap hidup dalam kepala Adi. Ayahnya tak pernah sembuh. Tapi janji itu tak pernah mati. Adi menatap poster motor yang menempel di dinding kamarnya. Sudah lusuh, warnanya memudar. Tapi matanya bersinar setiap kali melihatnya. Ia berdiri, mengambil secarik kertas dari lemari tua, daftar showroom yang pernah ia catat dari internet gratisan di warung kopi. Satu showroom mewah di tengah kota menarik perhatiannya. Katanya, koleksi motor mereka lengkap, termasuk ninja hijau keluaran terbaru. Adi tahu, datang ke sana dengan penampilannya sekarang hanya akan mengundang tatapan aneh. Tapi ada satu ide gila yang sudah lama ia simpan. Ia akan menyamar sebagai gembel. Bukan untuk iseng, bukan untuk membuat konten atau prank, tapi untuk melihat, dengan mata kepalanya sendiri, apakah dunia benar-benar sudah kehilangan rasa hormat pada orang kecil? Apakah mereka masih bisa melihat hati seseorang di balik pakaian compang-camping? Malam itu, Adi duduk sendiri di kamar. Celengan besi kecil ia buka perlahan. Isinya penuh uang receh dan lembaran kecil. Ia masukkan semuanya ke dalam tas ransel, usang. Ia menulis catatan kecil. Jika aku dipandang hina, biarlah. Tapi aku ingin melihat dunia apa adanya sebelum aku memutuskan kepada siapa aku akan percaya. Pagi harinya, ia bersiap. Ia celupkan bajunya ke ember berisi air kotor agar terlihat makin lusuh. Ia acak rambutnya. Ia kenakan sandal jepit yang sudah bolong di bagian depan. Sebelum berangkat, ia menghadap ke foto ayahnya yang tergantung di dinding. Foto itu hanya dicetak dari printer warnet, buram, dan pudar. Tapi senyum sang ayah tetap terasa hangat. Doakan Adi, ya. Biar dunia tahu, yang tampak hina belum tentu tidak berharga. Ia menutup pintu, mengayuh sepeda tuanya ke arah pusat kota.
Setiap kayuhan membawa rasa cemas, tapi juga harapan. Di tengah gemuruh kendaraan dan hiruk-pikuk kota, tak ada yang tahu bahwa ada seorang pemuda menyamar sebagai gembel, membawa tas penuh uang hasil kerja keras, dengan mimpi yang lebih besar dari ukuran showroom manapun. Mimpinya sederhana, ingin dihargai. Bukan karena pakaian, bukan karena wajah, tapi karena ia manusia. Langkah kaki Adi menyusuri trotoar pagi itu terdengar nyaris tak bersuara. Mungkin karena sandal jepitnya sudah terlalu tipis, atau mungkin karena langkahnya dipenuhi dengan keraguan. Di sekelilingnya, kota masih sibuk seperti biasa. Mobil mewah berlalu lalang, pejalan kaki tergesa dengan pakaian rapi, dan suara klakson bersahutan seperti irama yang tak pernah selesai. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, tak seorang pun memperhatikan pemuda kurus berwajah teduh dengan tas usang di punggung, dan baju yang tampak seperti belum dicuci seminggu. Adi benar-benar masuk dalam peran gembel yang ia rencanakan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya ia olesi sedikit arang agar tampak lebih kumal, dan kemejanya sengaja ia robek sedikit di bagian lengan. Ia berhenti sejenak di seberang showroom motor mewah. Gedungnya tinggi, dinding kaca berkilau, dan di depannya terparkir beberapa motor besar berkilau seperti perhiasan mahal. Pelang besar bertuliskan Trident Motor Gallery berdiri gagah di atas pintu masuk. Adi menarik napas dalam-dalam. Bismillah, bisiknya lirih. Seperti mantra yang melindungi langkah kecil menuju dunia yang tak ramah. Ia menyeberang jalan. Beberapa orang yang berpapasan langsung menghindar seolah takut tertular bau atau kesusahan. Seorang ibu menggandeng anaknya erat-erat, bahkan menoleh dengan jijik saat Adi lewat. Tapi Adi tak peduli. Ia terus melangkah. Saat kakinya menyentuh lantai showroom yang licin, detik itu juga seolah semua mata berbalik. Dua orang satpam yang berjaga di dekat pintu sempat saling pandang, kemudian menatap Adi dari atas ke bawah. Seorang satpam berkumis menghampirinya. "Hei, mau kemana, Mas?" Adi tersenyum kecil. "Saya mau lihat-lihat motor, Pak." Satpam itu mengerutkan kening. "Mau lihat motor?" Nadanya penuh tanya, nyaris tak percaya. "Emang punya uang?" Adi tak menjawab langsung. Ia membuka ransel lusuhnya dan memperlihatkan setumpuk uang kertas yang terbungkus plastik bening. "Saya bawa uang tunai. Mau beli motor Ninja hijau." Tatapan satpam itu berubah. Sekilas ia ragu, tapi lalu tertawa pendek. "Heh, ini orang gila atau maling?" Sebelum Adi sempat menjawab, seorang karyawan showroom datang menghampiri. Namanya Randy, berambut klimis, pakai kemeja slim fit, dan sepatu mengilap. Senyumnya lebar, tapi bukan senyum ramah. Senyumnya seperti pisau, tajam dan menyakitkan. "Ada masalah, Pak Eko?" tanya Randy kepada satpam. "Ini orang ngaku mau beli Ninja, tapi penampilannya..." Satpam itu menunjuk Adi dari ujung kepala sampai kaki. "Ya gitu, Mas. Kumuh." Randy mendekat. Ia menatap Adi dengan mata yang tak menyembunyikan cemoohan. "Mas, ini showroom, bukan tempat sembako," katanya sambil menyilangkan tangan. "Mau beli motor Ninja? Serius?" Adi tetap tenang. "Serius, Mas. Saya punya uang tunai. Bisa saya lihat motornya?" Alih-alih menjawab, Randy justru tertawa. "Wah, luar biasa. Baru kali ini ada gembel masuk mau beli Ninja. Enak banget ya hidup kalau semua bisa pakai kostum terus minta dilayani." Beberapa karyawan lain yang mendengar mulai berdatangan. Sebagian ikut tertawa. Ada yang mencolek temannya sambil berbisik, "Lihat tuh, cosplay gembel masuk showroom, haha." Hati Adi mulai sesak, tapi ia menahan emosi. Ia tidak datang untuk bertengkar. Ia datang untuk melihat kenyataan. "Saya nggak minta dilayani istimewa," ucapnya pelan tapi jelas. "Saya cuma ingin beli motor, sama seperti pelanggan lain." Randy mendekat, lalu berkata lirih, tapi penuh sinisme. "Mas, tolong ya. Kalau mau minta-minta, jangan di sini. Mau saya panggilin polisi?" Adi menatap Randy tajam. "Silakan. Tapi tolong bilang juga ke polisi, saya bawa uang dan saya cuma mau beli." Randy terdiam sejenak. Lalu dengan senyum mengejek, ia memberi isyarat ke satpam. "Pak Eko,
Tolong antar tamu kita ini keluar. Dengan baik-baik, ya. Jangan sampai lantai showroom kotor. Satpam itu menggertakkan gigi. Ayo, Mas. Jangan bikin malu diri sendiri. Adi berdiri kaku. Matanya menyapu ruangan, dinding kaca, motor-motor berkilau, dan manusia-manusia yang hanya tahu menilai dari kulit luar. Ia mengangguk pelan. Baiklah. Ia melangkah keluar tanpa berkata lagi. Tapi sebelum melewati pintu, ia berhenti, menoleh, saya akan kembali. Dan saya harap waktu itu, Mas Randy masih di sini. Randy tertawa keras. Silakan, Mas. Tapi jangan lupa, bawa baju yang pantas. Ya, showroom tertawa bersamaan. Seperti melihat badut keluar dari panggung sirkus. Adi keluar, langkahnya berat, tapi bukan karena malu, karena kecewa. Bukan pada mereka, tapi pada kenyataan bahwa banyak orang kehilangan rasa hormat hanya karena penampilan. Di luar showroom, angin berhembus. Kali ini lebih kencang, seperti ingin menghapus air mata yang nyaris jatuh dari mata Adi. Ia kembali menaiki sepeda tuanya. Tapi dalam dadanya ada bara kecil yang menyala, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Langit kota mulai terang ketika Adi sampai di kamar kontrakannya yang pengap. Debu dari jalanan masih menempel di kakinya, dan wajahnya yang digelapkan arang kini tampak kusut oleh peluh dan rasa sakit yang sulit diucapkan. Ia membuka pintu pelan-pelan, dan langsung duduk bersandar di dinding. Napasnya berat, tapi bukan karena lelah mengayuh sepeda, melainkan karena dadanya penuh dengan rasa tertampar. Ia memejamkan mata. Suara tawa di showroom itu masih menggema di kepalanya. Suara satpam yang mengejek. Suara karyawan yang saling membisikkan ejekan. Dan suara Randy, datar, tajam, penuh kesombongan yang dilapisi tawa. Mas, ini showroom, bukan tempat sembako. Wah, luar biasa. Baru kali ini ada gembel masuk. Mau beli ninja. Kata-kata itu tak lagi sekadar ucapan. Mereka menempel seperti paku di hati Adi. Luka yang bukan menyakitkan secara fisik, tapi jauh lebih dalam. Karena ia tahu, itu adalah suara dunia yang sesungguhnya. Ia membuka tas lusuhnya dan mengeluarkan plastik bening berisi uang. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya di lantai seperti benda tak berarti. Kenapa ya? Orang cuma lihat dari kulitnya doang? Gumamnya lirih, nyaris seperti berbicara pada dinding yang retak-retak. Ia berdiri pelan dan melangkah ke cermin kecil yang tergantung di atas wastafel. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, mata yang lelah, kulit yang terbakar matahari. Tapi di balik itu, ada sorot yang masih menyala. Semangat, ia membuka lemari kayu yang engselnya sudah copot sebelah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar foto lama. Dirinya kecil, duduk di atas motor hijau tua, dibonceng oleh ayahnya. Wajah mereka sama-sama bahagia, meski latar belakangnya hanya tembok rumah yang catnya terkelupas. Ya, kalau ayah lihat, Adi sekarang, ayah bakal ketawa ya, katanya pelan. Adi yang dulu cuma anak tukang becak, sekarang malah dibilang gembel sok kaya. Ia menatap foto itu lama. Lalu seperti mendapat kekuatan dari masa lalu, ia menggenggam foto itu erat. Besok, kita balas. Tapi bukan dengan marah, bukan dengan teriakan. Tapi dengan bukti. Pagi keesokan harinya, Adi bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, tapi hatinya sudah terang. Ia membuka laptop tuanya. Benda satu-satunya yang ia beli baru dari hasil kerja lembur 3 bulan tanpa henti. Di laptop itu, Adi menyimpan satu sisi dirinya yang tak diketahui siapapun. Bisnis kecilnya. Beberapa tahun terakhir, Adi memang bekerja serabutan. Tapi di sela waktu malam, ia membuka jasa desain logo dan kemasan produk UMKM di media sosial. Kliennya datang dari mulut ke mulut, dari kota ke kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Ia tak pernah tampil, tak pernah video call, semua lewat email dan pesan teks. Ia menyembunyikan wajah dan identitasnya. Sekarang, semua itu terbukti berarti. Rekeningnya tak sedikit, simpanan investasinya sudah cukup. Ia hanya perlu 1 hari untuk mengubah penampilannya. Ia menghubungi sahabat lamanya, Nico,
seorang desainer fashion freelance yang dulu pernah dibantu Adi membuat portofolio digital. "Ko," tulis Adi lewat pesan. "Gue butuh bantuan. Hari ini juga." "Waduh, gaya lo kayak preman nyari utang. Apa nih?" "Makeover total. Dari atas sampai bawah. Yang mahal, yang keren. Biar cocok sama mobil yang gue sewa." Siang harinya, Adi berdiri di depan cermin studio Niko. Penampilannya benar-benar berbeda. Jas biru dongker elegan membungkus tubuhnya dengan pas, rambutnya dipotong rapi, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan berkilau membalut pergelangan tangan kirinya. Ia bahkan sempat memakai kacamata tipis hanya untuk menambah kesan pengusaha sukses. Niko berdecak kagum. "Gue serius, Di. Lo kayak pebisnis dari sinetron TV. Tinggal pakai nama depan Raden aja." Adi tertawa kecil. Tapi tawanya mengandung banyak rasa, bahagia, gugup, tapi juga tergores. Ini semua cuma baju. Isinya tetap orang yang kemarin diusir dari showroom. Niko menepuk bahunya. "Justru itu. Lo mau buktiin bahwa isi jauh lebih penting dari kulit. Tapi dunia nggak akan lihat isi lo sampai lo pakai kulit yang mereka hormatin." Sore menjelang ketika sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan Trident Motor Gallery. Beberapa karyawan langsung menoleh. Randy, yang saat itu berdiri di meja kasir, spontan membenarkan kerah kemejanya. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali pria muda berpakaian mahal yang turun dari mobil itu. Adi berjalan pelan menuju pintu showroom. Kali ini, satpam yang kemarin langsung membungkuk sedikit dan membukakan pintu dengan senyum ramah. "Silakan, Pak." Randy langsung menghampiri dengan wajah penuh senyum palsu. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Adi tak langsung menjawab. Ia menyapu ruangan dengan pandangan tajam. Motor ninja hijau yang ia incar dulu terpajang di sudut kiri, berkilau di bawah lampu etalase. Persis seperti di poster kamarnya. Ia mendekat, berdiri di depan motor itu. Tangannya menyentuh bagian bodi. Matanya memandangi warna hijaunya lama sekali, seperti sedang berbicara tanpa suara. Randy berdiri di sampingnya, masih dengan senyum menjilat. "Itu motor terbaik, Pak. Keluaran terbaru. Performa kencang, desain garang, dan warnanya khas banget." "Ya, Pak." Hijau menyala. Adi akhirnya menoleh. Ia menatap Randy. Tatapannya tidak kosong. Tatapan itu membuat Randy bergidik. "Kamu nggak ingat saya ya?" tanya Adi tenang. Randy tertawa kecil. "Waduh, saya sering ketemu banyak klien, Pak. Maaf kalau saya yang kemarin kamu usir," potong Adi datar. Randy membeku. Adi membuka dompetnya dan menarik satu lembar foto. Foto dirinya dengan pakaian lusuh yang ia cetak semalam. Ia tempelkan di dada sendiri. "Kemarin, saya gembel yang kamu bilang gak pantas masuk showroom ini. Sekarang, saya datang lagi." Beberapa karyawan yang mendengar mulai menoleh. Ruangan yang semula penuh sapaan ramah, mendadak sunyi. Adi melanjutkan, "Dan saya gak kesini buat beli motor." Randy semakin panik. Wajahnya pucat. Ia menatap kiri kanan mencari pembelaan, tapi tak ada siapapun yang berani bicara. "Saya kesini," ucap Adi sambil meletakkan amplop besar di atas meja kasir. "Buat ngasih kalian pilihan. Ini uang cukup buat beli 3 motor ninja. Tapi, saya nggak akan beli kecuali kalian berani berubah." Randy masih diam. Adi mendekat. Suaranya nyaris berbisik, tapi tajam. "Pakaian boleh beda, tapi rasa hormat harusnya sama." Ruangan showroom sore itu menjadi sunyi. Sunyi yang bukan karena tak ada suara, melainkan karena semua orang terdiam dalam rasa tak percaya. Di tengah ruangan yang biasanya dipenuhi tawa, sapaan manis, dan suara promosi para sales, kini hanya terdengar detik jam di dinding yang berjalan pelan. Randy menelan ludahnya. Matanya terpaku pada wajah Adi, yang kemarin ia cemooh habis-habisan. Kini berdiri di depannya dengan jas mahal, aroma parfum elegan, dan tatapan yang tak bisa dipatahkan. Adi tak butuh marah untuk membuatnya gentar. Yang ia bawa hari itu bukan emosi, tapi kebenaran yang menyakitkan. "Masih ingat kan?" ucap Adi pelan namun jelas. "Waktu saya datang ke sini kemarin, kalian tertawa.
Kalian dorong saya keluar seolah saya ini penyakit, hanya karena penampilan. Randy membuka mulutnya, hendak berkata, tapi tak ada satupun kata keluar. Saya bukan ingin menjatuhkan siapapun, lanjut Adi, menatap semua orang di showroom. Tapi saya ingin kalian lihat bahwa kalian tadi baru saja menyambut saya dengan senyum dengan hormat, hanya karena saya pakai jas mahal dan turun dari mobil mewah. Salah satu karyawan perempuan di belakang Randy terlihat menunduk. Ia adalah salah satu yang kemarin ikut tertawa paling keras. Dunia ini memang terlalu sering tertipu oleh kulit luar, ucap Adi. Tapi saya datang bukan untuk menyalahkan. Saya datang untuk mengingatkan. Ia membuka amplop yang tadi diletakkan di atas meja kasir, lalu menarik keluar selembar cek yang sudah ditandatangani. Saya bisa beli motor ini sekarang, bahkan bisa beli 3 sekaligus. Randy mengangguk, pelan, seperti mencoba memperbaiki keretakan yang sudah terlalu dalam. Tapi saya nggak akan beli satu pun, kalau mentalitas kalian masih seperti kemarin. Adi melipat cek itu kembali dan memasukkannya ke saku dalam jasnya. Saya ingin bertanya satu hal sederhana. Kalian semua yang kerja di sini, pernah nggak menghargai orang bukan karena tampangnya, bukan karena hartanya, tapi karena dia manusia? Seseorang di belakang showroom menjawab lirih, belum Pak. Jawaban itu seperti peluru kecil yang mengenai dada semua orang. Sadar atau tidak, mereka mengangguk pelan, bukan kepada Adi, tapi pada hati nurani masing-masing. Adi tersenyum. Tapi senyumnya kali ini mengandung luka. Dulu, ayah saya tukang becak, ujarnya. Tiap hari narik becak sambil senyum ke semua orang. Tapi hampir nggak pernah disenyumin balik. Orang-orang sibuk, mungkin jijik, mungkin risih. Tapi beliau nggak pernah berhenti ngajarin saya untuk tetap rendah hati dan menghargai siapapun. Semua yang mendengar kini menunduk. Saya tumbuh besar dengan sepeda butut. Mimpi saya dari kecil adalah punya motor sendiri. Bukan cuma buat gaya, tapi karena saya pengen buktiin bahwa anak tukang becak juga bisa punya impian. Adi menatap motor Ninja hijau yang berkilau di etalase. Dan kemarin, saya datang ke sini dengan uang hasil kerja keras saya bertahun-tahun. Tapi, saya diusir seperti sampah. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. Saya nggak marah. Saya juga nggak akan lapor polisi atau viralin kalian. Karena dendam itu murah. Tapi pelajaran itu mahal. Beberapa orang mulai mengusap matanya secara diam-diam. Rasa malu menyelinap di antara kesunyian showroom. Tapi saya janji, ucap Adi sambil menarik napas dalam. Saya akan terus berjuang, bukan cuma untuk beli motor, tapi untuk ngajarin orang bahwa nilai manusia nggak ditentukan dari bajunya, sepatunya, atau parfumnya. Ia menatap Randy sekali lagi. Dan kamu, Mas, yang kemarin bilang showroom ini bukan tempat buat gembel. Sekarang tahu rasanya berhadapan dengan orang yang kamu remehkan. Randy tak menjawab, hanya menunduk dengan wajah yang tak lagi punya tempat untuk menyembunyikan rasa bersalah. Adi melangkah keluar dari showroom. Matahari senja menyambutnya dengan lembut, seperti ikut mengelus luka yang baru saja ia buka. Mobil mewah yang ia sewa masih menunggu di depan, tapi Adi tak langsung masuk. Ia duduk sebentar di trotoar, tempat yang kemarin jadi saksi bagaimana ia dihina. Seseorang menghampiri. Mas Adi. Adi menoleh. Seorang karyawan showroom, perempuan muda yang kemarin ikut tertawa, kini berdiri canggung di hadapannya. Wajahnya penuh penyesalan. Saya minta maaf. Saya salah. Saya ikut-ikutan. Dan saya benar-benar malu. Adi tersenyum kecil. Gak apa-apa, Mbak. Hidup itu kayak jalan panjang. Kadang kita tersandung. Tapi penting buat tahu kapan harus berhenti dan lihat ke belakang. Perempuan itu menunduk. Saya belajar, Mas. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga. Adi mengangguk. Ia berdiri, lalu berjalan menuju mobil. Tapi sebelum masuk, ia menoleh sebentar. Matanya menerawang jauh ke langit sore yang mulai keemasan. Di dalam diamnya, ia berjanji lagi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk
Semua orang yang pernah merasa tidak dihargai hanya karena penampilan. Dan janji itu tak akan mati. Malam turun perlahan. Kota mulai tenggelam dalam lampu-lampu kendaraan dan suara mesin yang tak pernah berhenti. Tapi di dalam kamar kontrakan sempit itu, dunia terasa jauh lebih sunyi. Adi duduk bersila di lantai, menghadap foto lama yang sejak tadi terus ia pandangi. Foto itu sudah kusam, warnanya memudar. Tapi senyum dalam gambar itu masih hangat. Senyum seorang anak kecil yang duduk di boncengan becak, sambil memeluk erat pinggang ayahnya. Yah, gumam Adi pelan. Anakmu udah masuk showroom ninja. Ia menarik napas panjang. Tapi bukan buat pamer. Bukan buat bangga. Tapi buat buktiin. Ajaran ayah gak pernah mati. Lalu ia memejamkan mata dan biarkan ingatannya mengalir. Dulu Adi kecil tidak tahu apa itu gengsi. Ia hanya tahu, setiap pagi sebelum matahari naik, ayahnya akan menarik becak dari ujung gang. Dengan topi lusuh dan baju yang selalu basah oleh keringat, Pak Rahmat, ayah Adi, mengayuh becak menyusuri pasar, sekolah, hingga perempatan jalan besar. Adi sering ikut. Duduk di dalam becak sambil menggenggam bekal nasi bungkus dari ibunya. Kadang ia tertidur di kursi kayu becak yang bergoyang perlahan. Kadang ia turun dan mendorong di tanjakan karena ayahnya kelelahan. Becak itu bukan kendaraan mewah, tapi di mata Adi kecil, becak itu seperti kereta kuda. Ia bangga berada di dalamnya, meski sering ditertawakan teman sekolah. Si Adi naik becak, kuno banget. Hahaha, orang lain naik motor, dia naik gerobak. Tawa itu dulu menyakitkan. Tapi ayahnya selalu berkata satu kalimat yang tidak pernah ia lupakan. Yang penting kamu tahu, nak, becak ini halal. Dan siapapun yang kerja dengan jujur, pantas dihargai. Kalimat itu menancap dalam. Sejak kecil, Adi tumbuh sebagai anak yang tidak mudah marah, meski sering diremehkan. Ia menyimpan semua sakitnya, lalu mengubahnya jadi bahan bakar. Setelah lulus SMA, Adi tidak bisa langsung kuliah. Ia bekerja serabutan. Kadang jadi tukang fotokopi, kadang bantu antar pesanan makanan, kadang kerja di warung internet dari malam sampai pagi. Tapi satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan. Belajar sendiri. Ia belajar dari komputer bekas yang dibelinya dari hasil lembur. Setiap malam, ia mengutak-atik desain grafis. Mencoba, gagal, mencoba lagi. Ia ikut forum-forum desain, belajar dari komentar orang lain. Ia kirimkan hasil desainnya ke akun Instagram, jualan keripik, teh herbal, bahkan laundry kiloan. Perlahan-lahan, ada yang tertarik, ada yang memesan, ada yang merekomendasikan. Bisnis kecil itu tidak tumbuh dalam semalam, tapi hari demi hari, ia mulai punya penghasilan tetap. Ia mulai dipercaya oleh UMKM di berbagai daerah. Bahkan suatu hari, klien dari luar negeri memesan desain label botol teh dan membayarnya dalam dolar. Di saat teman-teman seangkatannya baru mulai kuliah, Adi sudah punya klien dari 3 negara berbeda. Namun, ia tetap memilih tinggal di kontrakan, sempit. Tetap hidup sederhana. Karena baginya, harta bukan untuk dipamerkan. Harta hanya alat, bukan tujuan. Suatu malam, sekitar sebulan sebelum kejadian di showroom, Adi pulang dari mengantar desain cetakan ke sebuah toko kecil. Di perjalanan, ia melihat seorang anak kecil berdiri di trotoar, menjual tisu dengan suara lirih. Harganya 1.000, Kak. 1.000 aja. Adi menghentikan langkah. Ia melihat anak itu. Baju sobek, mata sayu. Tapi senyumnya mengingatkan Adi pada dirinya sendiri dulu. Ia merogoh uang di saku, mengambil 2 lembar, lalu membeli tisu itu. Kamu sekolah deh? Enggak, Kak. Nunggu mama pulang dulu. Adi mengangguk, lalu jongkok di hadapan anak itu. Kalau nanti kamu besar, dan ada orang hina kamu karena kamu miskin, jangan sedih ya. Anak itu mengangguk pelan. Yang penting kamu jujur. Kamu kerja halal. Itu lebih hebat daripada mereka yang sombong cuma karena punya uang. Anak itu tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, Adi tahu, ada harapan yang menyala. Harapan kecil,
tapi cukup untuk menerangi dunia yang terlalu kejam bagi mereka yang tidak punya. Kembali ke malam ini, Adi membuka laptopnya. Ia mengecek beberapa pesan masuk dari klien. Di antara mereka, ada satu pesan dari perusahaan motor lokal yang menginginkan desain logo baru. Adi tersenyum. Ia balas singkat. Saya bersedia, tapi dengan satu syarat, desain ini harus mewakili kerja keras orang kecil, karena merek bukan cuma simbol, tapi suara dari siapa yang pernah terinjak. Ia mematikan laptop, lalu berdiri menghadap cermin. Bukan untuk melihat betapa mahalnya jas yang ia kenakan tadi siang, tapi untuk mengingatkan dirinya, jangan pernah jadi sombong. Sekarang orang menghormatimu bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu buktikan dirimu. Ia tahu, ini belum akhir. Showroom itu hanya satu babak dari pertunjukan panjang hidupnya. Masih banyak tempat yang menilai manusia dari dompet, bukan dari hati. Tapi ia sudah bersiap, karena jalan hidup yang membesarkannya adalah jalanan penuh luka, penuh peluh, dan penuh tawa ejekan. Dan di sanalah ia belajar pelajaran paling penting. Nilai manusia tidak bisa diukur dari sepatu, dari parfum, atau dari kendaraan. Nilai manusia hanya bisa diukur dari ketulusan dan keberanian untuk tidak menyerah. Pagi itu, suasana showroom tak lagi sama. Senyum para karyawan terasa kaku. Tawa yang biasanya menggema dari sudut-sudut ruangan kini menghilang. Tergantikan bisik-bisik lirih yang menyimpan rasa was-was. Randy berdiri di ruang belakang sambil menatap layar CCTV yang memutar ulang rekaman hari sebelumnya. Saat Adi berdiri dengan jas mahalnya, membawa keheningan yang menampar semua ego. Matanya tak berkedip. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Sial, gumamnya. Ia tahu showroom sedang dalam bahaya, bukan secara bisnis, tapi secara citra. Dalam sekejap, seseorang yang kemarin mereka anggap gembel telah mengubah posisi kekuasaan. Kini Adi tak hanya menjadi pembeli, tapi simbol yang bisa menghancurkan reputasi mereka jika ia mau. Salah satu staf, Reza, masuk ke ruangan. "Ren, lo yakin dia beneran kaya?" tanyanya setengah berbisik. Randy tidak langsung menjawab. Ia mengambil rokok dari saku, menyalakannya, dan menghembuskan asap panjang. "Entah, tapi satu hal yang gue tahu, cowok itu bisa bikin kita kehilangan kerjaan kalau dia buka mulut ke media." Reza mengangguk. "Gue denger dia punya bisnis desain. Kliennya dari luar negeri." Randy mencibir. "Cuma desain? Hah, orang-orang kayak gitu mentok juga balik ke jalan. Mungkin dia sewa mobil kemarin buat pamer. Gue gak percaya itu semua nyata." "Tapi Ren..." "Gue bilang jangan percaya," bentak Randy, membuat Reza mundur setapak. "Orang kayak dia tuh licik, muncul dari jalanan terus sok ngajarin kita moral. Gak tahu malu." Reza terdiam. Tapi hatinya tak setuju. Ia memang salah kemarin. Tapi cara Adi menyampaikan pesannya justru membuatnya sadar. Justru Randy yang kini terlihat terancam. "Gue gak mau showroom ini jadi bahan lelucon," kata Randy, sambil membuang puntung rokok. "Kita harus lakukan sesuatu sebelum dia balik lagi." Sementara itu, di kontrakan kecilnya, Adi duduk di depan laptop. Ia sedang menyelesaikan desain untuk salah satu klien besar dari Jakarta. Tapi pikirannya terpecah. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak sejak semalam. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi firasat itu terlalu kuat. Ia membuka email, dan benar saja, ada satu pesan masuk dari akun tak dikenal. Judulnya, "Kamu bukan siapa-siapa. Jangan berlagak pahlawan." Adi membaca isinya perlahan. Kata-katanya kasar, penuh hinaan, bahkan mengancam akan menyebar fitnah tentang dirinya di media sosial. Ia menarik napas, menutup laptop. Kepalanya menunduk. Jadi begini, balasan dari kebenaran, gumamnya pelan. Ia berjalan ke dapur, menuang air ke gelas, lalu duduk di lantai. Tiba-tiba saja, bayangan masa lalu menyeruak lagi. Masa kecil yang penuh cercaan. Kata-kata yang dulu ia telan sendiri kini kembali datang, tapi kali ini dalam bentuk yang lebih tajam. Hatinya mulai goyah. Kenapa harus aku? Kenapa selalu aku yang harus buktiin?
sementara orang-orang kayak mereka terus bebas menghina. Air mata mulai menggenang, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Tidak, ini bukan saatnya lemah. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi luka lama yang belum sembuh kini dibuka kembali, dan pedihnya bahkan lebih dalam dari dulu. Sore harinya, seseorang mengetuk pintu kontrakan. Adi membuka. Di luar berdiri seorang pria tua, berpakaian sederhana, membawa sebungkus plastik berisi makanan. Mas Adi, saya Pak Roni. Bapak dari Nia, anak saya kerja di showroom itu. Adi tersenyum kecil. Ia mempersilakan Pak Roni masuk. Pak Roni duduk pelan. Saya cuma mau minta maaf atas nama anak saya dan semua yang kerja di sana. Adi menatapnya dengan tenang. Pak, saya nggak minta siapapun sujud di kaki saya. Saya cuma pengen mereka ngerti, manusia itu nggak bisa diukur dari luarnya aja. Pak Roni mengangguk. Tapi ada yang masih belum bisa terima. Terutama Randy. Dia mulai menyebar fitnah. Katanya kamu cuma sewa mobil, pura-pura kaya. Dia bahkan bilang kamu punya kasus penipuan. Adi terdiam. Maaf, saya nggak berniat nakut-nakutin. Tapi saya tahu wajah anak muda kayak kamu. Wajah yang pernah jatuh, tapi nggak mau jatuh lagi. Saya tahu kamu jujur. Adi menggigit bibir. Rasa sesak itu kembali menekan dadanya. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan balas mereka dengan cara kotor. Tapi saya juga nggak akan diam. Pak Roni tersenyum. Itu yang bikin kamu beda. Di malam yang sama, Randy mengadakan rapat internal di showroom. Ia membawa selembar kertas dan menyebarkannya ke semua staf. Di atas kertas itu tertera. Strategi klarifikasi publik jika ada serangan media. Reza menatapnya bingung. Maksudnya, kalau cowok itu coba viralin kita harus punya alibi. Kita bilang dia datang buat keributan. Kita bisa rekayasa CCTV, ambil bagian pas dia ngamuk. Padahal itu, ya, kita edit aja suaranya. Beberapa staf mulai gelisah. Ren, ini udah nggak bener. Ucap Nia pelan. Kita yang salah kemarin. Masa mau nutupin pakai kebohongan lagi? Randy menatap tajam. Kalau lo mau keluar sekarang. Nia menunduk. Tapi hatinya menjerit. Ia tahu ini sudah keterlaluan. Di waktu yang sama, Adi menatap foto ayahnya lagi. Yah, aku nggak tahu harus kuat sampai kapan. Tapi kalau dulu ayah nggak pernah balas hinaan dengan marah, aku juga harus begitu. Namun saat ia hendak menutup laptop, notifikasi baru muncul. Adi, lo siap diusut? Pesan itu dari akun anonim yang sama. Keringat dingin membasahi tengkuk Adi. Ini bukan lagi soal motor. Ini sudah menjadi perang batin antara harga diri dan kejahatan yang dibungkus dalam topeng profesionalitas. Dan untuk pertama kalinya, Adi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebenaran akan selalu kalah oleh kekuasaan? Hujan turun deras malam itu. Langit seperti ikut menangis. Petir menyambar sekali-sekali, membuat jendela kontrakan Adi bergetar. Di layar ponsel Adi, sebuah unggahan viral sedang menyebar cepat. Seorang pemuda menyamar sebagai pengusaha, padahal cuma tukang desain abal-abal yang pura-pura kaya. Video berdurasi pendek itu menunjukkan rekaman CCTV yang telah diedit. Tampak Adi masuk ke showroom dan berbicara dengan nada tinggi. Sementara suara yang terdengar adalah teriakan marah, seperti seseorang yang sedang mengamuk. Ini semua salah kalian. Gue mau ngamuk nih kalau nggak dilayani. Padahal Adi tak pernah berkata begitu. Ia tahu itu bukan suaranya. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Kolom komentar pun penuh caci maki. Ternyata tukang tipu juga bisa pakai jas. Makanya kalau miskin jangan sok gaya. Pantes diusir mental gembel. Adi mematung, hatinya remuk. Ia mencoba menelepon beberapa klien lamanya. Tapi, 2 dari mereka tidak menjawab. Satu klien besar, bahkan membatalkan proyek desain dengan alasan tidak ingin dikaitkan dengan kontroversi. Ia terduduk di lantai, punggung menyandar ke tembok. Dalam diam, ia merasa dunia seperti membalikkan punggungnya. Di showroom, Randy menyeringai saat melihat jumlah penonton videonya menembus ribuan.
Lihat, gue bilang juga apa. Dunia ini gampang dibolak-balik, katanya sambil menepuk bahu Reza. Cuma butuh satu video dan semua orang percaya. Reza menatap layar tanpa berkata apa-apa. Di matanya, ada bayangan kekhawatiran yang mulai tumbuh. Ia mulai sadar, ini sudah kelewat batas. Nia masuk dengan wajah murung. Randy, lu nggak takut karma? Randy menoleh cepat. Karma? Hah, di dunia nyata, yang menang bukan yang baik, tapi yang cepat, yang licik. Lu pikir Adi bisa ngelawan kita sekarang? Dia mungkin nggak punya media, tapi dia punya hati, ucap Nia pelan. Randy tertawa sinis. Hati? Coba kasih makan showroom pakai hati, lihat laku nggak? Sementara itu, Adi mengurung diri. Ia tak membuka laptop, tak menjawab pesan. Bahkan makan pun tak ia sentuh. 3 hari berlalu. Dunia di luar tetap berjalan, tapi dunia di dalam dirinya terasa lumpuh. Sampai suatu malam, pintu kontrakannya diketuk lagi. Kali ini suara yang ia dengar familiar. Mas Adi, ini saya Pak Roni. Saya bawa seseorang. Adi membuka pintu. Di belakang Pak Roni berdiri Nia, wajahnya lelah, mata sembab. Maaf mas, ucap Nia, hampir menangis. Adi hanya menatap, tanpa kata. Kami salah. Saya tahu kami salah. Tapi yang dilakukan Randy, itu semua ide dia. Kami semua cuma ikut. Tapi sekarang saya sadar. Kami sudah keterlaluan. Adi tetap diam, tapi tangannya perlahan membuka pintu lebih lebar. Nia masuk dan duduk di kursi kayu. Tangisnya pecah. Video itu palsu. Itu bukan suara Mas Adi. Kami tahu, tapi kami diam. Kami penakut. Pak Roni menambahkan pelan. Saya sudah tua, Mas Adi. Tapi saya nggak rela anak-anak muda tumbuh jadi pengecut yang bersembunyi di balik kebohongan. Adi memejamkan mata. Emosi berkecamuk. Luka dihina saat miskin, lalu difitnah saat mulai naik, kini berubah jadi beban yang menghantam jiwanya dari semua arah. Apa gunanya jadi orang baik kalau orang jahat tetap menang? Tanya Adi pelan. Nia menatapnya. Gunanya adalah supaya anak-anak seperti saya bisa belajar dari Mas Adi. Supaya suatu hari, dunia nggak selalu seperti ini. Adi membuka mata. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, ada sinar kecil yang menyusup ke dadanya. Bukan karena pujian, tapi karena kejujuran yang datang dari hati orang yang dulu ikut menyakitinya. Malam itu, Adi menyalakan kembali laptopnya, ia membuka folder desain yang sempat ia simpan untuk proyek pribadi. Sebuah logo, bergambar tangan menggenggam helm motor, dengan bayangan becak di belakangnya. Ia menulis caption, bukan soal motor, tapi tentang bagaimana setiap orang layak dihormati, dari tukang becak sampai pengusaha. Ini bukan pembelaan, ini pengingat, bahwa rendahnya pakaian seseorang tidak pernah mencerminkan rendahnya nilai hidupnya. Ia unggah logo itu ke akun profesionalnya. Lalu, ia membuka email. Mengetik balasan ke salah satu klien besar yang sempat membatalkan kerjasama. Jika Anda memutuskan untuk menilai saya dari berita tanpa bertanya kebenaran, maka saya bukan rekan kerja yang Anda butuhkan. Saya bekerja bukan untuk diakui, tapi untuk menjaga nilai. Besok paginya, unggahan logo itu mulai menyebar. Banyak desainer muda ikut membagikan, menyebutnya sebagai simbol perlawanan terhadap budaya diskriminasi, berdasarkan penampilan. Beberapa media independen mulai menyelidiki video viral sebelumnya dan menemukan kejanggalan suara. Sebuah akun Twitter mengungkap bahwa suara dalam video bukan milik Adi, melainkan hasil editan kasar. Netizen mulai berbalik arah. Ternyata dia difitnah. Gila, jadi Adi beneran pengusaha? Respect. Orang kayak gini yang harusnya jadi panutan. Randy membaca berita itu sambil memaki. Kenapa bisa kebalik begini? Gak masuk akal. Ia membanting gelas kopi di lantai showroom. Tapi kali ini, tak ada yang membela. Bahkan Reza pun pergi tanpa pamit. Karma yang ditertawakan kemarin, kini berdiri di depan matanya. Di akhir hari, Adi menatap motor ninja hijau yang kini sudah resmi menjadi miliknya.
Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu lagi, tapi karena ia ingin mengenang perjuangan panjangnya dengan sesuatu yang pernah jadi impian masa kecilnya. Ia menyalakan mesin motor. Helm ia kenakan. Tapi sebelum tancap gas, ia menunduk dan berbisik pelan, "Ya, aku nggak balas mereka dengan marah. Tapi aku balas dengan cara ayah mengajariku. Jadi orang baik, sampai kebaikan itu nggak bisa diabaikan." Pagi itu, udara terasa ganjil. Langit mendung, tapi tak ada hujan. Seakan alam menahan tangisnya, menunggu siapa yang lebih dulu menyerah. Kebaikan atau keangkuhan. Adi duduk di ruang tamu kontrakannya, menatap layar ponsel yang menyala. Notifikasi masuk tanpa henti. "Adi, mau live wawancara di channel YouTube kami? Kamu inspirasi. Boleh gabung jadi pembicara di seminar? Kami ingin mengangkat kisahmu di podcast populer. Bisa?" Semuanya mengundangnya. Semua ingin potongan dari kisahnya. Tapi Adi masih diam. Ia tidak mencari panggung. Ia hanya ingin keadilan. Tapi kini, dunia seakan menyeretnya ke atas mimbar, memberi dia mikrofon, dan menunggu. Apakah ia akan menyebut nama showroom itu? Apakah ia akan menyerang? Pagi itu juga, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Pak Roni turun membawa sebuah kotak kecil. "Mas Adi, ini titipan dari bapak saya dulu," katanya, tersenyum samar. "Ayah saya dulu penjual tape keliling, tapi dia selalu bilang, jangan kasih rasa pahit di lidah orang. Kalau kamu bisa, kasih manis walau hidupmu getir." Adi membuka kotak itu. Di dalamnya ada jam tangan tua, retak sedikit di ujung kacanya, tapi tertulis nama, Suyono, pejuang rezeki. Pak Roni menatap jam itu. "Ayah saya bilang, waktu tidak pernah berhenti, tapi kamu bisa pilih mau ngisi waktumu dengan apa, marah atau memaafkan." Adi tersenyum tipis, tapi sorot matanya penuh tanya. "Apa memaafkan berarti membiarkan mereka lepas dari tanggung jawab?" tanya Adi pelan. Pak Roni menggeleng. "Tidak, memaafkan bukan berarti lupa. Tapi itu berarti kamu memilih untuk tidak membalas luka dengan luka." Sementara itu, di showroom, suasana benar-benar mencekam. Media mulai datang, bertanya-tanya tentang video rekayasa yang tersebar. Beberapa netizen bahkan datang langsung, merekam dengan ponsel sambil berteriak, "Kembalikan harga diri orang yang kalian hancurkan. Buka CCTV aslinya kalau kalian jujur." Randy tidak bisa tidur semalaman. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Manajer showroom, Pak Imran, turun langsung pagi itu. Wajahnya masam. "Apa yang kamu lakukan, Randy? Ini bukan cuma aib. Ini pidana!" Randy terbata. "Saya cuma mau lindungi reputasi kita." "Reputasi? Kamu menghancurkan showroom ini, idiot!" teriak Pak Imran. "Saya baru ditelepon kantor pusat. Mereka akan datang audit. Dan kita bisa ditutup permanen." Reza, yang mendengar itu hanya menunduk. Dia menggenggam jemarinya sendiri agar tidak gemetar. Semua mulai runtuh. Dan semua bermula dari satu kesombongan. Menilai manusia dari kulit luarnya. Di sisi lain kota, Adi akhirnya menerima satu undangan wawancara live. Di studio kecil namun nyaman, ia duduk di sofa biru, dikelilingi kamera dan lampu. "Selamat datang, Mas Adi. Terima kasih sudah hadir," sambut host acara itu. Adi mengangguk sopan. Ia memakai kemeja putih sederhana, rambutnya disisir rapi. Bukan glamour, tapi elegan. "Semua orang penasaran, Mas. Anda difitnah, direndahkan, dijatuhkan. Tapi Anda memilih diam. Bahkan sekarang, Anda tidak menyebut nama showroom itu. Kenapa?" Adi tersenyum kecil. "Karena saya nggak ingin cerita ini berhenti jadi balas dendam. Saya ingin ini jadi pembelajaran." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Waktu saya masuk ke showroom itu dengan baju kumal, saya cuma ingin beli motor impian saya. Tapi saya dapat tatapan, seperti saya sampah. Rasanya bukan cuma malu, tapi seperti dilucuti harga diri." Suara host mulai pelan, menghormati suasana. "Tapi saya juga sadar,
Mungkin mereka dibesarkan dalam dunia yang mengajarkan bahwa kaya itu dihormati, miskin itu dihindari. Maka, yang saya lawan bukan hanya mereka, tapi pola pikirnya. Ia menatap kamera. Saya tidak ingin showroom itu tutup. Saya hanya ingin mereka belajar bahwa manusia harus dinilai dari caranya berdiri di tengah hujan, bukan dari seberapa mahal payung yang dia pegang. Studio hening. Beberapa kru menahan napas. Dan itulah momen di mana Adi tidak hanya memenangkan harga dirinya kembali, tapi juga memenangkan hati semua yang menonton. Keesokan harinya, showroom menerima surat keputusan. Sanksi teguran keras dari kantor pusat, pemecatan Randy, dan mewajibkan semua staf mengikuti pelatihan pelayanan berbasis etika sosial. Reza dan Nia masih bekerja di sana, tapi kali ini mereka menyambut setiap pengunjung, siapapun, dengan senyum tulus. Sementara Randy meninggalkan kota, hilang dari media sosial. Mungkin sedang belajar memahami bahwa kesombongan memang bisa membawa tinggi, tapi akan membuat jatuhnya lebih menyakitkan. Dan Adi, ia kembali bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, beberapa email yang masuk adalah tawaran kerja sama dari luar negeri. Beberapa universitas bahkan meminta izin memakai kisahnya untuk kelas etika bisnis. Motor ninja hijau itu kini diparkir di depan rumah kontrakannya. Tapi setiap kali menatapnya, Adi tahu. Yang ia menangkan bukan hanya mesin beroda 2, tapi harga diri yang utuh. Dan kemenangan terbesar, bukan saat ia membuat orang lain tunduk, tapi saat ia bisa berdiri, tanpa menyisakan luka. 2 bulan berlalu, langit pagi kini bersahabat. Tidak ada lagi hujan mendadak, tidak ada lagi rasa takut saat ponsel berbunyi. Adi kembali bekerja dengan tenang, meski bukan dalam kesunyian. Ia membuka sebuah studio kecil di tepi kota, di dalam ruko 2 lantai. Di atas pintu kacanya tertulis, titik awal, studio desain and ruang belajar. Tiap hari, beberapa anak muda datang. Ada yang membawa laptop butut, ada yang masih memakai seragam SMK, ada juga yang hanya duduk dan mendengarkan. Di dinding studio, terpajang quote yang ditulis dengan tangan. Yang besar bukan yang punya uang, tapi yang tetap rendah hati saat sudah tinggi. Adi tak hanya mengajari desain, ia mengajar keberanian, kejujuran, cara menolak pekerjaan yang menginjak harga diri, cara menjawab hinaan tanpa memaki, cara membalas dunia tanpa merusaknya. Suatu siang, saat kelas hampir selesai, pintu studio diketuk. Adi membuka. Seorang pria muda berdiri di sana, dengan ransel lusuh dan topi menutupi sebagian wajahnya. Reza. Wajah itu masih sama, tapi kini tak ada lagi kesombongan. Tak ada senyum menyepelekan, hanya sorot mata lelah dan sebuah keberanian untuk datang. Mas Adi, ucap Reza pelan. Boleh saya belajar? Adi memandangi wajah itu lama. Tak ada kebencian di dalam dirinya. Tapi ada luka yang sudah berubah bentuk, bukan menjadi dendam, melainkan kebijaksanaan. Kau bawa laptop? Tanya Adi tenang. Reza membuka ranselnya, mengeluarkan laptop tua yang keyboardnya sudah banyak copot. Duduklah, kata Adi. Hari ini kita belajar tentang identitas visual. Dari kejauhan, Nia memperhatikan dari balik jendela kaca. Ia tersenyum kecil. Ia ingat, dulu ia ikut tertawa saat Adi diusir. Tapi sekarang, ia hanya ingin melihat bagaimana seseorang yang dulu mereka injak justru menjadi tempat mereka kembali menapak. Dan itu membuatnya menunduk, bukan karena malu, tapi karena hormat. Sementara itu, Adi terus membangun. Bukan bisnis besar, tapi pondasi kecil untuk masa depan yang lebih jujur. Ia mulai diundang ke sekolah-sekolah, berbicara soal mimpi dan martabat. Ia bahkan menjadi mentor di komunitas UMKM, membantu pemilik usaha kecil membuat logo, brosur, dan konten. Salah satu yang paling menyentuhnya adalah ketika seorang tukang tambal ban datang ke studionya. Mas Adi, bisa bantu bikinkan nama usaha saya? Saya mau kasih nama yang keren. Biar anak saya bangga. Adi tersenyum. Ia menggambar sebuah emblem,
Siluet roda dengan tulisan, "Tambal ban Pak Imam, jalan terus tanpa takut bocor." Pak Imam terharu. "Terima kasih, Mas. Saya pikir desain tuh cuma buat yang kaya. Ternyata bisa juga buat saya." Adi menatap mata Pak Imam. "Justru karena Bapak kerja keras tiap hari, desain ini jadi penting. Ini bukan soal keren. Ini soal dihargai." Suatu malam Adi duduk di teras menatap langit. Motor Ninja hijau terparkir di sampingnya. Tapi kini, ia jarang menaikinya. Bukan karena tak suka, tapi karena mimpi itu sudah terpenuhi. Dan sekarang, ia mengejar mimpi yang lain. Mimpi membuat orang lain merasa cukup, meski dunia kadang tak memberi cukup alasan. Pak Roni datang membawa 2 gelas kopi hitam. "Makin ramai ya studionya," kata Pak Roni. Adi tertawa. "Lumayan. Tapi saya belum bisa bayar owner buat Pak Roni." Pak Roni mengangkat gelas. "Bayaran terbaik itu lihat anak-anak yang dulu minder sekarang berani. Itu cukup." Mereka minum dalam diam. Damai. Beberapa hari kemudian, Adi menerima surat undangan dari salah satu universitas ternama. "Dengan hormat, kami mengundang Anda sebagai pembicara tamu untuk topik nilai hidup di balik branding." Ia membaca 2 kali, tersenyum. Bukan karena gelar, tapi karena akhirnya ia tahu. Suaranya punya tempat, pandangannya punya bobot, dan perjuangannya bukan sia-sia. Di akhir bulan, Adi berdiri di depan cermin studio. Ia menulis 1 kalimat terakhir. Di papan tulis, "Hidup bukan soal siapa yang lebih dulu kaya, tapi siapa yang tetap manusia di tengah perlombaan." Dan saat ia menulisnya, satu hal makin jelas dalam hatinya. Ia telah menemukan damai karena ia memilih untuk menciptakannya. Langit senja berwarna jingga mengabarkan akhir hari yang tenang. Adi berdiri di depan studio kecilnya, menatap motor Ninja hijau yang sudah lama ia beli. Warna itu tak hanya sebuah warna motor, itu warna mimpi, warna perjuangan, warna identitas, yang pernah ia sembunyikan dan kini ia banggakan. Motor itu menjadi simbol diamnya seorang pemuda yang dulu dihakimi oleh dunia karena penampilan. Tapi kini, ia berdiri dengan wajah baru. Bukan untuk membalas, tapi untuk menerangi. Di jalanan kota, anak-anak muda mulai mengenal Adi bukan sebagai gembel yang nyamar, atau pemuda yang pernah dihina showroom, tapi sebagai sosok yang memberi harapan. Sosok yang mengajarkan, harga diri bukan dari apa yang kamu pakai, tapi dari keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Suatu sore, saat kelas di studio hampir usai, seorang gadis kecil datang dengan mata berbinar. "Mas Adi, aku pengen punya motor kayak Ninja itu," katanya polos. Adi tersenyum, mengelus kepala gadis itu. "Kalau kamu mau, kamu bisa capai itu. Tapi ingat, yang paling penting bukan motornya, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang di jalan, dan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri." Gadis itu mengangguk, wajahnya penuh semangat. Tak jauh dari sana, di sebuah warung kopi kecil, beberapa mantan karyawan showroom berkumpul. Reza dan Nia kini telah berubah. Mereka berbicara serius tentang pelajaran yang mereka dapatkan, tentang pentingnya rasa hormat dan pelayanan tanpa diskriminasi. "Kita harus berubah," kata Nia. "Bukan cuma di showroom, tapi di hati kita." Reza mengangguk. Semua berawal dari satu orang yang berani berdiri untuk harga dirinya. Mereka menatap layar ponsel yang memutar video wawancara Adi di media. Sebuah cerita yang sudah menginspirasi banyak orang. Adi duduk di teras, menyaksikan dunia yang terus berjalan. Motor Ninja hijau itu tetap berdiri kokoh, tapi kini bukan sekadar kendaraan. Ia adalah saksi bisu perjalanan hidup. Perjalanan yang mengajarkan satu hal, bahwa warna hijau bukan hanya milik motor impian, tapi warna yang tertinggal di hati mereka yang memilih untuk tetap baik, meski dunia memberi alasan untuk menyerah. Adi menutup mata, menghirup dalam-dalam. Dan di dalam kesunyian itu, ia tahu. Perjuangan belum berakhir, tapi ia siap. Karena kini, ia bukan lagi pemuda yang disakiti. Ia adalah pelita.